Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk menggambar kusen pintu dan jendela, ya. Langsung aja kita balik lagi ke dua dimensi, kita klik F2 untuk balik ke dua dimensi. Nah, ini dia. Cara buatnya gimana? Di sini ya, di design tool ada yang namanya window tool dan door tool ya. Di sini kita pencet door tool dulu ya. Letak pintunya ada di mana aja sih? Nah, kita lihat ke denah ya. Ada di pintu depan, teras belakang, dan dapur. Lalu juga ada kamar mandi dan dua kamar tidur pintu ya. Kita buat pintu dulu ya. Di sini untuk pintu yang menghubungkan antara dalam rumah ke luar rumah itu biasanya lebarnya itu 90 cm ya. 90 cm. Jadi kalau sama kusen kan kurang lebih lebarnya 5 ya, kiri 5, kanan 5 ya. Jadi 100 cm ya, pintunya 90 cm, kusennya 5 cm kiri kanan. Jadi 100 ya. Nah, kita buat nih. Di sini ada model rata tengah. Jadi titiknya di tengah ya, tuh saya geser titiknya di tengah. Lalu ada yang samping kiri. Lalu ada yang samping kanan. Jadi di sini ada angkor poinnya, artinya sudut poinnya mau di mana pintunya. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau kita mau naruhnya di kiri, kita pilih sudut kiri. Kalau mau di kanan, sudut kanan. Atau kalau mau di tengah, kita pilih yang tengah ini angkor poinnya. Ya, untuk pintu hanya bisa dibuat pas lagi ada dinding. Ya, jadi di dalam garis dinding itu cara buat pintunya. Jendela juga begitu ya. Kalau dia nggak ada dinding kayak gini, dia nggak bisa dibuat. Dia harus ada dinding dulu baru bisa dibuat pintunya. Ya, jendela pun begitu. Jadi kita buat di dalam garis dinding. Ya. Nah, di pintu depan ya kita bikin pintu depan. Nah, ini saya pilih yang rata sudut kiri ya, sesuai dengan denah. Dia pintunya depan dan belakang, lalu juga si dapur ini dia rata kiri ya. Oke, lanjut di sini. Kita paskan sudutnya, jangan lupa pencet huruf Q karena di sudut dia rada sedikit berubah-berubah. Nah, ini sudah dapat sudutnya nih, ya. Jangan geser mouse-nya. Nah, itu suka pindah ke bawah. Nah, dia pindah tuh ke bawah, ya. Kita ulang ya. Kita pilih door tool. Kita pastikan sudutnya benar-benar di sini dan jangan ke bawah arahnya. Nah, ini kan ke bawah. Nah, klik. Nah, kita pilih bukaannya keluar apa ke dalam tadi. Ke dalam ya. Nah, ini. Lalu kita pilih pintu yang belakang. Nah, dia kan rata sana ya. Kita pilih yang ini. Nah, supaya ratanya ke sudut sebelah kiri lagi. Ya. Kita pilih di sini. Key. Nah, bukaannya ke dalam. Nah, sudah jadi dua pintu. Begitu juga dengan dapur ya. Nah, di dapur kan ratanya ke sana, kita pilih yang sebelah sini, kita ganti lagi angkor poinnya. Ya, kita pasin di sudut ya. Nah, jangan sampai berubah ke sisi atas. Nah, dapat kita bukaannya ke dalam. Nah, sudah jadi 3, lalu yang kedua kita pilih pintu kamar ya. Kalau untuk pintu kamar, kamar tidur itu lebarnya 80 sama kusen kiri kanan 5 cm jadi 90 kita isi. Kita isi 90 di size-nya enter. Tingginya 220 ya kalau pintu standar nggak usah diganti-ganti. Nah, kita pilih lagi di sini ya. Pilih di sudut sini. Pencet key jangan lupa. Nah, kita bukaannya ke dalam ya. Ini kan ada pilihan klik bukanya ke dalam. Nah, lalu yang sini kita ganti core point-nya. Nah, kita klik bukaannya ke dalam. Nah, sudah pintu kamar tidur, lalu pintu kamar mandi. Posisinya gimana? Oh, di sini ya pintu kamar mandi posisinya. Nah, kalau pintu kamar mandi itu lebarnya 70 ya. Dengan kusen kiri kanan jadinya 80 ya, 70 pintunya, 10 cm kiri kanan si kusennya ya. Kita enter. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, dindingnya dia teras ram ya.
Nah, ini sudah pintunya. Bisa kita cek di 3 dimensinya. Nah, sudah ada pintunya ya. Sudah ada pintunya di teras depan, teras samping, teras belakang sudah ada pintu, lalu juga kamar mandi dan kamar sudah ada pintu. Dia bisa dibuka pintunya, tapi dari arah dalam. Jadi kita masuk ke dalam rumahnya, kita klik, dan di sini ada titik merah nih. Ada titik merah, kita klik aja titik merahnya. Klik, kita buka. Nah, bisa dibuka dia, tapi dari arah dalam ya, nggak bisa dari arah luar. Nah, jadi pintunya bisa dibuka. Oke, ini untuk pintu ya. Lalu kita beralih ke jendela. Jendela juga sama ya, harus di dalam garis dinding ya. Cara buatnya pun sama. Untuk jendela single kita ambil aja lebarnya 80 ya. Lebarnya 80 ya. Untuk tingginya itu nanti saya jelaskan. Ini nggak usah diganti-ganti dulu, biar nanti kita pakai setting tool aja di Ctrl T ya. Di sini kita pilih 80 untuk yang single ya. Di mana aja sih jendela yang single? Bisa dilihat di denahnya di sini ya. Jendela single itu ada di sini ya. Cuma satu ya. Lalu di kamar mandi juga ada, tapi dia nanti jendelanya beda ya. Kamar mandi emang nggak boleh ada jendela, tapi ada bolongan angin, nanti kita edit ya. Berarti ada satu, ada dua, ada tiga ya. Di samping, terus juga teras samping dan kamar mandi. Kita pilih di sini 80 cm ya. Nah, untuk metodenya sama, anchor point-nya kita sesuaikan di sini. Nah, kita anchor point-nya berarti yang ini ya. Nah, kita pepetkan di sini. Bukaan mataharinya keluar ya. Nah, sorry ini terbalik, harusnya arahnya keluar ya. Nah, di sini ya. Mataharinya arahnya keluar ya. Ini kan ada lambang matahari ya, arahnya keluar ya. Klik. Nah, jadi garis kotaknya ini harus ada di sisi yang paling luar ya. Lalu ada di mana lagi? Di samping sini ya. Di samping sini kita lihat sudutnya kemana. Nah, dia lebih cenderung ke arah sana ya, arah pintunya. Nah, kita pilih lagi. Nah, kita yang sudut ini aja. Nah, kita di sini ya. Atau di tengah-tengah boleh. Kita pilih yang tengah-tengah sini ya. Jadi kita paskan di tengah ya. Arah mataharinya keluar. Jadi kotak jendela ini nih, garis kotak jendela ini harus menghadap keluar ya. Oke, lalu ada lagi di kamar mandi, tapi di tengah-tengah juga. Oke, kita buat di tengah-tengah. Jangan lupa pencet key untuk menempatkan titik di tengah-tengah ya. Kita klik arahnya keluar ya. Nah, lalu ada jendela yang double ya. Ada jendela yang double. Di sini yang double untuk apa aja bisa kita lihat. Untuk teras depan, lalu ada kamar tidur depan belakang, lalu juga ada di ruangan samping, di sini ada jendelanya ya. Nah, kita buat jendelanya itu double ya. Kalau double itu lebarnya 150, kita buat enter ya. Kita buat lebarnya 150. Nah, ini kita pilih yang angkornya di sudut kiri ya. Nah, sorry ini kebalik ya. Jendelanya itu harus menghadap keluar. Jadi ini titik hitamnya di luar, arah mataharinya keluar ya. Lalu di mana lagi? Di sini, tapi di tengah ya, persis di tengah. Kita tempatkan huruf Q, jangan lupa untuk ke tengah ya. Lalu di belakangnya juga ada Q, nah, ke tengah ya. Lalu di samping sini juga ada. Nah, kalau ini kita di sudut ya. Kita pakai sudut yang pojok atas. Arahnya keluar ya, kotak jendelanya ini harusnya arahnya keluar, nggak boleh ada di dalam ya. Nah, ini bisa kita lihat jendelanya full. Oh, di belakang belum ya, di belakang juga ada jendela double ya. Nah, kita klik lagi jendelanya. Di belakang sini juga ada jendela double ya. Arahnya keluar, garis hitamnya juga harus keluar ya, mataharinya keluar. Oke, kita lihat di
F3 3D-nya. Nah, Pak, jendelanya gede banget, Pak. Terus juga polanya cuma satu. Nah, kita edit. Ya, kita edit. Caranya gimana editnya? Kita klik. Nah, seperti biasa, Ctrl T. Nah, di sini ada model jendelanya ya. Ada basic window. Basic window. Jendelanya mau model kayak apa? Ada begini, lalu ada ini, ya, bolongan seperti ini, lalu ada apa nih, historic window, ada seperti ini, lalu juga ada single double hung windows, ya, lalu juga ada sliding windows, ya, lalu juga ada special windows dan lain-lain ya. Kita gunakan yang ini aja, yang basic windows tapi yang dua ya, ininya dua. Oke, double windows. Nah, kita klik. Dia tingginya 150 ya kan, kalau pintu itu tadi 220 tingginya ya. 220 atau 2,2 meter ya. Nah, ini kalau misalkan kita klik di sini. Nah, dia pendek begini ya, arahnya ke bawah. Nah, biar sejajar sama si kusen pintu ini, caranya gimana? Ya. Berarti kalau jendelanya 150 ya, lalu dari bawah kita klik lagi Ctrl T. Nah, ini sedikit lag ya. Nah, ini di sini ada still to story. Nah, jangan 0. Kalau 0 dia langsung dari lantai bawah. Kita pilih 80 cm ya. 80 cm. Lalu kalau tingginya 220 mengikuti kusen pintu, berarti kurang berapa nih menuju 220? Kurang 140 ya. Berarti tinggi jendelanya kita tinggikan 100, kita kurangi 10 cm jadi 140, bisa dilihat, tapi lebarnya tetap 150 ya, bisa kita lihat. Nah, dia pas dengan kusen pintu tingginya ya. Nah, begitu juga dengan si jendela depan ini juga ya, kita klik lalu Ctrl T. Tingginya lebarnya tetap 150, tingginya tadi berapa? 140. Dan seal to story-nya dari tanah ke atas kurang lebih 80 cm. Jadi 80 tambah tinggi jendela 220, dia pas 80 tambah 140 pas 220. Nah, dia nanti akan selevel dengan si kusen pintu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Terus juga dari lantai seal to story-nya 80 cm ya. Begitu juga dengan ini. Oh, ini lupa ya, kita ganti modelnya ya. Modelnya yang double ya. Nah, kita pilih yang tadi double window. Oke. Nah, dia berubah lagi ya. Kita pilih yang 140. Nah, ininya 140 ya. Agar estetikanya bagus, tidak ada yang lebih tinggi ya. Lalu juga yang ini kita Ctrl T. Ya. Kalau ini kita pilih yang single aja karena kan jendelanya single. Langsung aja. Ininya 140 dan seal to story-nya dari lantainya 80 cm. Nah, dia langsung ya, dia jendelanya single. Lalu jendela samping kita buat. Nah, ini kan double ya, sama seperti tadi. Kita klik objeknya, kita Ctrl T. Kita pilih modelnya, yang saya pilih model sederhana yang double windows. Ya, lalu ininya 140 dan seal to story-nya 80 agar tidak lebih dari kusen pintu. Dia satu rumah satu level, tingginya 220 ya. Nah, ini juga kita edit ya. Kita Ctrl T. Kita pilih yang single, ininya 140, 80 ya. Semua kita edit dari tanahnya, dari lantai 0 itu 80 cm dan tinggi jendelanya 140 ya. Ininya kita pilih yang double 140, ininya 80. Enter. Ini juga begitu. Ctrl T. Kita pilih yang double ya. Lalu 140 dan 80.
Jendelanya sudah sama semua ya. Levelingnya sama, tingginya sama. Jadi satu rumah nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Itu namanya estetika ya. Lalu, untuk edit pintu gimana? Caranya sama ya, caranya sama. Pak, saya pintu kamar mandi maunya yang sliding door aja. Boleh ya. Sliding door bisa kita lihat, kita klik, kita Ctrl T. Sliding door tuh pintu geser ya. Di sini ada beda-beda nih ya, ada pintu garasi nih, garage double door, lalu juga ada ini pintu tanpa apa, ruangan tanpa pintu ya. Lalu juga ada pintu biasa seperti ini, lalu ada ini pintu putar ya, rotating doors, lalu ada sliding doors, pintu geser ya. Lalu ada sliding doors, nah dia slidingnya, oh bukan sliding, folding. Kalau folding itu lipat, seperti kipas ya, dilipat ya. Lalu ada pintu kaca ya. Nah di sini kalau misalkan kamar mandinya mau diganti pintu geser, kita pilih ini ya. Kita pilih ini, lalu untuk ininya lagi ya, istilahnya settingnya lagi, kita masuk ke sliding door setting. Nah, settingnya seperti ini. Nah, kan kalau di kamar mandi nggak mungkin kaca ya. Nah, kita pakai ini aja. Nah, seperti ini. Terus handle-nya, handle pintunya bisa diganti juga. Di sini modelnya, kan kalau kamar mandi seperti ini ya. Kita coba. Oke. Nah, dia pintunya pintu geser ya. Dia pintu geser, makanya dia pintunya rada di luar ya. Pintunya rada di luar. Kalau pintu nggak geser, pintu bukaan biasa, kan dia rada itu ya, apa namanya, sejajar dengan si dinding ya. Nah, gesernya bisa harus dari dalam ya. Nah, oh gesernya dia ke sana, berarti terbalik ya. Oke, terbalik, kita klik. Nah, kita klik P aja. Klik P agar gesernya ke sana ya. Oh, geser tetap ke sana. Berarti kita harus buat pintu baru ya. Istilahnya kita bikin pintu baru lagi ya. Nah, itu cara ngedit pintu ya. Misal mau jadi folding, mau jadi sliding door ya, atau gimana, itu bisa terserah ya. Nah, ini saya kamar mandi, saya balikan pintu seperti biasa ya. Nah, atau ini pintu belakang mau jadi sliding door juga boleh ya. Nah, kita kontrol T dari dua dimensinya juga bisa ya. Di sini ada sliding door ya. Kita pilih lagi sliding door yang ini ya, atau yang dua ini ya. Nah, ini coba kita pilih yang satu ini aja dulu ya. Kita ininya kaca, boleh modelnya seperti ini atau seperti apa ya. Lalu handle-nya pakai ini atau pakai ini juga boleh. Kita klik OK. Nah, dia langsung jadi sliding door. Tapi sliding door-nya terbalik ya. Harusnya arahnya ke sana ya. Kalau untuk membalikan kita klik ini aja. Bisa huruf P gitu kan. Tapi kan jelek ya. Berarti arahnya harus dari sana. Jadi pas lagi si pintunya mau dibuat, arahnya ke sana. Nah, arahnya ke sana. Nah, jadi dia nggak rata ke sana. Bisa kita ganti, Ctrl P. Nah, jadi sliding door tadi yang single ya, ini modelnya sama, no grid, handle-nya bisa kita ganti ini, kita klik OK. Nah, dia gesernya bisa ke sana ya, kenutup jendelanya dia. Nah, bisa digeser. Oke, seperti itu jika ingin diganti dengan sliding door ya, setting pintu ya. Jadi semua Ctrl T ya. Kita lihat F3-nya. Nah, pintunya seperti apa sih? Ya, F3-nya di sini. Nah, ini dia sliding door-nya. Oh, dia tingginya nggak 220 ya. Kita Ctrl T. Kita tingginya satu levelkan lagi ya. Di sini review and positioning ya. Di sini 210 ya. Harusnya 220.
Nah, biar sama levelnya. Nah, cara gesernya tinggal dari dalam ya, harus dari dalam. Nah, tinggal digeser. Jadi tidak makan ruang, boleh. Kalau ingin tidak memakan ruang, mau pintu kamar mandinya juga sliding, pintu dapur, pintu depan agar tidak memakan ruang, boleh juga ya. Silakan dicoba itu setting dari pintu dan jendela. Juga perintah untuk membuat jendela dan pintu ya. Pokoknya kusen pintu jendela. Silakan dicoba untuk kusen pintu dan jendela ya. Ini juga ternyata ada yang tertinggal, kita kontrol T ya. Kita kontrol T 80, ini 140 dan di sininya 80 ya. Oke, sama kan? Dia sama ya. Oke, silakan mencoba dan silakan mengedit pintu sekreasi kalian, mau pakai sliding, folding, atau yang lainnya, kacanya mau banyak, mau pakai teralis juga boleh. Di Ctrl T tadi ya, Ctrl T tadi ya, dia modelnya banyak ya, dari handle-nya semua ada ya. Silakan dicoba. Terima kasih, kita sampai ke video selanjutnya untuk membuat atap ya, plafon dan atap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.